Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalawatu wassalamu ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kaum muslimin, ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah dan menjaga iman kita sehingga kita tetap istiqomah selalu di atas manhaj yang Allah dan Rasulullah inginkan. Alhamdulillah, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang masalah bab al-aqidah atau bisa dikatakan manhaj, atau mungkin memakai istilah tauhid. Namun arah tujuannya hampir sama, yang mana yaitu agar kita benar-benar mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, sehingga benar-benar kita menjadi seorang muslim yang wahidun, benar-benar ahli tauhid. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan suatu kitab, yang mana kitab yang paling dasar untuk kita bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengambil kitab Thalathatul Usul yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa nafa'ana ilmahu. Kitab ini ahibatillah, kitab yang sangat bagus sekali karena dikarang oleh ulama besar, yang mana beliau ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau adalah seorang ulama yang mana beliau dikatakan al-mujaddid, pembaharu, yang mana di zaman saat itu zaman yang mana kaum muslimin tersibukkan dengan urusan ilmu fikih, urusan ulum-ulum yang lainnya. Namun dengan cerdasnya beliau ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini melihat ya, ada khalal, ada celah, yang mana kaum muslimin ini membutuhkan pemahaman tentang akidah yang benar, tauhid yang lurus. Maka beliau mulai dakwahnya saat itu dengan tauhid, dengan pembahasan akidah. Dan tentu ketika membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid, maka tentunya banyak sekali musuh-musuh Islam yang tidak terima. Maka banyak sekali dari kaum muslimin sendiri yang tersinggung, karena bab akidah, bab tauhid ini adalah suatu hal yang sangat urgen sekali, sangat penting sekali bagi seorang muslim. Dan tentu syaitan, iblis ya, yang mana kebenciannya itu sudah ada sejak dahulu awal kali diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam, ketika tidak mau sujud dan diusir dari neraka dan diusir dari surga. Maka kebencian yang menggebu-gebu ini tersimpan di dalam diri mereka, dan mereka paham betul bagaimana untuk menyesatkan manusia. Yang paling mudah adalah masalah yaitu serangan tauhid, serangan akidah, sehingga akidahnya melenceng, tauhidnya melenceng. Mungkin kita semua sudah mengetahui tentang beliau ini, yaitu Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang mana beliau ini adalah sebagian kelompok mengatakan beliau ini adalah Al-Wahabi ya, mempunyai pemikiran-pemikiran yang sesat ya. Namun ahibatillah, menurut kami bahwasanya setiap manusia itu tidak ada yang maksum dari segala kesalahan, yang bersih dari segala kesalahan. Siapalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dibandingkan dengan Imam Ali bin Abi Thalib, yang mana Imam Ali bin Abi Thalib beliau adalah seorang sahabat Nabi. Kemudian beliau juga sabiqun al-awwalun, sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Beliau juga menantunya Nabi Muhammad. Beliau juga alun Nabi, keluarganya Nabi Muhammad. Beliau juga mubasyirin bil jannah, diberi kabar bahwasanya beliau akan masuk jannah.
mempunyai kelebihan, mempunyai maziyah yang luar biasa besarnya seperti itu, masih terkena fitnah. Masih banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ke beliau. Maka ketika kita lihat bagaimana akhir kehidupan dari Imam Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau saat itu dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman ibnu Muljim. Siapa ini Abdurrahman ibnu Muljim? Apakah dia orang yang kejam? Apakah dia adalah orang yang fasik? Mungkin dalam pikiran kita semua, kita menganggap bahwasannya Abdurrahman ibnu Muljim ini orang yang fasik, orang yang gak punya agama, orang yang gak bisa baca Quran, orang yang mana dia bukan ahli takwa, bukan ahli zuhud. Namun ketika kita buka sejarah, ternyata Abdurrahman ibnu Muljim ini adalah seorang utusan yang dulu pernah dikirim oleh khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang mana saat itu Hakimul Misr, gubernur Mesir saat itu, yaitu Amr bin As, beliau meminta seorang qari ahli Quran yang bertakwa, yang zuhud. Maka saat itu dikirimlah Abdurrahman ibnu Muljim. Abdurrahman dikirim oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maka beliau sampai di Mesir mengajarkan Al-Quran, mentarbiyah penduduk Mesir tentang Al-Quran. Beliau ahli takwa. Beliau seorang yang sangat zuhud sekali. Namun di akhir hayatnya beliau lebih cenderung kepada akidah Khawarij, yang mana terjerumus dengan kelompok dan masuk kepada kelompok Khawarij. Kemudian setelah itu sampai merencanakan pembunuhan khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka berangkatlah beliau ini, Abdurrahman ibnu Muljim, berangkat karena melihat bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini sudah sesat, sudah kafir, jalannya sudah gak lurus. Maka berangkatlah dia, dan sampailah pada tujuannya untuk membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, bahagia sekali Abdurrahman bin Muljim, sangat bahagia. Gak ada raut di mukanya kesedihan, penyesalan gak ada. Bahkan saat itu para umat Islam yang ada di sekitar Ali bin Abi Thalib minta izin kepada Khalifah, ya Khalifah, izinkan kami untuk membunuh Abdurrahman bin Muljim ini. Maka dengan penuh kasih sayangnya Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, tunggu dulu, kalau saya mati silahkan dibunuh, namun kalau saya masih hidup nantinya, maka balasannya hanyalah kisos, dikisos aja. Wal juruh al kisos, dan luka itu ada kisosnya. Maka ketika itu Abdurrahman ibnu Muljim berkata, la taqtuluni maratan wahidah, jangan kau bunuh aku dengan sekali pukulan, jangan hukum pancung. Bunuhlah aku dengan kit'atan, potongan, potong tubuhku ini, sehingga azab siksaan yang aku terima ini menjadi balasan kelak di surga. Ini orang yang sesat seperti ini. Dia sudah salah, malah dia menantang lagi untuk dipotong tubuhnya, sehingga dia menganggap itu adalah sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampailah yang mana Imam Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian Hasan bin Ali datang. Ketika Hasan bin Ali datang, maka beliau ingin mengeksekusi, yaitu Abdurrahman ibnu Muljim. Maka ketika itu Abdurrahman ibnu Muljim ini dipotong, dari tangannya, kakinya. Setiap ada potongan, dia selalu membaca ayat Al-Quran. Dia selalu membaca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir, berulang-ulang dibaca terus. Bayangkan, lisannya penuh dengan Al-Quran. Lisannya penuh dengan Al-Quran. Mungkin kalau kita melihat orang ini di zaman sekarang, kita sudah banyak mungkin dari umat manusia, kaum muslimin
yang mengikutinya. Itulah fitnah yang sangat besar. Maka sampai beliau mengambil besi kemudian ditusukkan ke matanya. Bahkan ketika matanya ditusuk itu pun dia masih membaca Al-Quran. Ya terus Al-Quran, berulang-ulang dibaca Al-Quran itu. Sampai saat itu Hasan ya yang mengambil pisau untuk memotong lisannya, lidahnya Abdurrahman ibnu Muljim. Namun ketika mau dipotong, Abdurrahman ibnu Muljim ini terkaget-kaget, takut sekali. Beliau mengatakan, sungguh aku tidak tenang, aku sangat sedih kalau aku tidak bisa zikrullah, mengingat Allah. Ya. Jadi Abdurrahman ibnu Muljim ini sampai seperti itu. Ya. Jadi kesalahan dia akidah ya, yang salah, ya, pemahaman dia yang salah, yang terpenuhi oleh syubhat-syubhat. Ya. Dia sampai menganggap membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu adalah sebagai bentuk ibadah. Ya. Karena ada kesalahan-kesalahan. Maka akhirnya ya. Dan akhirnya Abdurrahman bin Muljim dieksekusi oleh Imam Hasan ya, sampai meninggal setelah itu. Dari sini ahibaifillah ya, tentu seorang muslim itu kalau kita lihat ya, seperti Imam Ali bin Abi Thalib tentu ada kesalahannya ya. Karena yang maksum itu hanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apalagi mungkin disandingkan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentu ada kesalahannya. Apalagi disandingkan kepada diri kita semuanya ya. Manusia yang hidup di akhir zaman ya, yang tentu kesalahannya lebih besar, kebodohannya tentang ilmu agama lebih besar dibandingkan dibandingkan para salafus saleh terdahulu. Maka bagaimana sikap kita ketika kita melihat, mendengar, mengetahui saudara kita ada kesalahan? Maka kembalilah kita kepada ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslih, maka perbaikilah. Kita melihat saudara kita salah, kita perbaiki. Jangan kita malah menjerumuskan. Sehingga syaitan senang sekali. Syaitan bisa tertawa dengan lega. Dia nggak capek-capek untuk menggoda umat manusia, namun sudah ya, yaitu tujuannya tercapai ya. Dengan apa? Karena hasad, iri, dengki ya, yang ada di hatinya para manusia. Maka hidayahillah, kalaulah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab ada kesalahan, maka kita berhusnudzon billah ya, bahwasanya kebaikan beliau lebih banyak daripada kesalahannya, dan kebaikan beliau lebih banyak dibandingkan kita yang sekarang masih hidup ini. Maka hidayahillah, itu cara pandang kita tentang kesalahan seseorang atau kesalahan seorang ulama. Maka kita kembali kepada kitab salah satu usul ini. Dan kitab salah satu usul ini yang dikarang oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahab, termasuk kitab yang luar biasa bagusnya, kitab yang sangat baik sekali, yang mana ini mengajarkan kita untuk bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal Rasul kita Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kita mengenal agama kita, agama yang kita pegang. Maka semua itu dirangkum dalam kitab salah satu usul. Pembahasan kita nanti dalam kitab salah satu usul ini mungkin bagi para kaum muslimin yang mungkin belum tahu makna apa sih salah satu usul itu. Ya, salah satu usul itu maknanya adalah 3 landasan utama ya, atau 3 pondasi. Setiap muslim punya pondasi. Setiap manusia ini punya pondasi ya. Pondasi yang sangat dibutuhkan sekali, yang sangat urgen sekali agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Maka harus punya pondasi. Seperti halnya bangunan. Bangunan yang kokoh tentu memiliki pondasi yang kuat. Bangunan yang kokoh lagi tinggi ya, maka tentu pondasinya lebih kuat lagi. Maka ketika kita seorang muslim ingin ya, kita itu menjadi sosok yang kokoh, sosok yang kuat, sosok yang mana di akhirat nanti kita bisa selamat dari fitnah-fitnah di padang mahsyar.
ketika kita nanti di alam kubur, kita bisa menjawab dengan mudah pertanyaannya para malaikat. Maka kita punya fondasi yang kuat, sehingga terpaan angin sebesar apapun ya, itu bisa kita hadapi ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, ahibatillah kaum muslimin semuanya ya, tentang muqaddimah dalam kitab salah satu usul. Dan insya Allah kita mulai pertemuan yang akan datang, kita akan memulai dan masuk kepada inti dari kitab ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.